Presiden Prabowo ingin tanam kelapa sawit, tebu, dan singkong di Papua agar menghasilkan bioenergi. Pertanyaannya, apakah ini jadi solusi demi mengejar swasembada energi atau ada risiko bencana yang menanti? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Khairon. Sementara di studio Kompas TV sudah bergabung juga bersama saya kali ini juru bicara kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Refky Saputra. Mas Refky, selamat malam. Pak Khairon, selamat malam dengan Tifal di sini, Pak. Ya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau mencermati pernyataan Pak Presiden ini, Pak Khairon, hitung-hitungan yang sudah ada saat ini di DPR, potensinya seberapa besar kalau kemudian perintah Pak Presiden atau keinginan Pak Presiden kelapa sawit, tebu, singkong ditanam demi bioenergi ini benar-benar dijalankan? Potensinya berapa besar? Ya kan kawasan yang masih luas, yang masih bisa dikembangkan untuk budidaya itu adalah di kawasan-kawasan yang hari ini tentu masih memiliki luasan yang cukup. Dan hitung-hitungan tentu harus mengacu kepada keberlanjutan, harus mempertimbangkan terhadap kondisi lingkungan alam sekitar. Dan itu ada konsepsinya, ya tentu ada bagaimana cara untuk supaya eksploitasi sumber daya ini juga tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Misalkan membangun zona intinya yang tidak boleh diapa-apakan, zona inti sebagai zona penyangga utama. Kemudian ada buffer zone yang ini juga untuk menjadi penyangga terhadap zona inti. Baru tentu bisa zona-zona lainnya yang dimanfaatkan untuk areal penggunaan lainnya. Termasuk ya tentu untuk bisa menuju kepada target-target nasional seperti halnya untuk menuju ketahanan pangan, ketahanan energi. Dan kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tentu ini bisa memenuhi terhadap kebutuhan pangan dan energi, kan juga ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Tapi sorry saya potong. Tapi kalau kembali ke pertanyaan saya, potensinya seberapa besar kalau keinginan Pak Prabowo ini dijalankan demi swasembada energi itu? Emang sebesar itu, Pak? Iya. Ya besar ya, seperti di Merauke itu kan MIPE saja sudah 1 juta hektar di sana. Dan kalau mengembangkan 1 juta hektar lagi untuk kawasan sawit kan ini juga sebuah potensi yang besar. Tergantung nanti produktivitasnya. Berapa besar tentu produktivitas yang dihasilkan. Dan saya setuju ya jika memang Presiden tentu memiliki kalkulasi dan perhitungan-perhitungan selain menuju terhadap swasembada energi dengan membangun pusat bioetanol di Papua, tetapi pada sisi lain juga tentu bagaimana menjaga lingkungannya, karena ini juga akan berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat di Papua. Persoalannya gini, dari beberapa pihak Pak, terutama dari aktivis lingkungan, menilai ada inkonsistensi. Beberapa waktu lalu Pak Prabowo sempat bilang tidak ada penebangan, tidak ada pembalakan hutan lagi kalau mencermati dari bencana di Sumatera. Sementara kemudian ada keinginan dari Presiden untuk menanam sawit, tebu, singkong yang membuka potensi pembukaan lahan dan deforestasi ujung-ujungnya. Anda merasa begitu? Contoh misalkan ya, di Merauke itu kan sudah terbentuk yang namanya Merauke Food and Energy Estate, MIPE. Ini saya sudah beberapa kali juga berkunjung ke sana dan arealnya memang sudah terbuka, dan tentu ini tinggal bagaimana secara keilmuan yang tentu nanti dengan kajian yang mendalam tadi memperhatikan bagaimana untuk membuat perkebunan yang tentu nanti bisa selain menghasilkan apa yang menjadi tujuan negara, juga tidak merusak terhadap lingkungan dan bisa menjaga sustainability-nya. Kan memang begitu konsepsinya. Seperti di negara-negara maju, mereka juga tetap menjaga zona inti, menjaga buffer zone, dan tentu yang dieksploitasi adalah wilayah-wilayah yang tentu ini sudah diperhitungkan secara lingkungan, memenuhi asas-asas pembangunan berkelanjutan. Oke, Bung Refky, ada jaminan di situ ditambah potensinya juga besar, makanya kemudian ada keinginan itu dari pemerintah. Arahan terutama dari Pak Presiden bilang tanam sawit, tebu, singkong demi mengejar bioenergi dan swasembada energi. Harusnya positif dong? Ya, kalau kita lihat ide swasembada pangan ini ya. Energi? Dia kan satu kesatuan. Swasembada pangan, energi, dan air nasional. Sejak embrionya, sejak di era Presiden Joko Widodo sebenarnya ini difokuskan, kalau swasembada itu kan istilahnya untuk dalam negeri gitu ya. Artinya kita cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya. Tapi dalam dokumen yang ada sejak tahun 2016 gitu ya di Kementerian Pertanian, ide dasarnya adalah ini untuk ekspor sebenarnya. Jadi swasembada bisa jadi ekspor gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk ke sana. Jadi demand itu selalu ada.
demand untuk selalu menambah dan menambah lagi bahan bakar nabati yang saat ini dengan ekspansi kebun sawit itu akan selalu ada. Nah, sampai kapan itu kita bisa cukup ya? Karena luasan lahan kita tidak bertambah, kalau demand-nya terus bertambah untuk kebutuhan ekspor. Sekarang saja mayoritas produksi dari sawit kita, CPO kita itu untuk ekspor. Nah, ada data yang menyebutkan sebenarnya luas lahan untuk kebutuhan dalam negeri kita 5 juta hektar. Gitu. Nah, sekarang kita luas lahan sawit existing itu 16 juta hektar. Mau berapa lagi mau ditambah? Nah, 2022 itu sebenarnya permintaan biodiesel itu sudah menyalip ya permintaan untuk pangan, CPO untuk pangan. Gitu. Jadi sampai kapan dalih swasembada pangan ini gunakan terus untuk sebenarnya ini idenya ada untuk ekspansi saja. Ekspansi perusahaan, karena yang melakukan itu adalah yang akan melakukan penanaman sawit itu kan perusahaan-perusahaan ya. Nah, pertama itu, jadi kalau tidak sampai kapan ini selalu diekspansi terus, lahan tidak akan pernah cukup, kawasan hutan alam akan menjadi korban terus-menerus, masyarakat juga yang ada di situ dan akan terus menjadi korban dari pembangunan ala Presiden Prabowo dan juga Presiden Jokowi. Tapi kalau membaca dari keinginan dari pemerintah mengejar swasembada energi dan itu ditempatkan ke Papua, Anda membaca potensinya juga sebesar itu? Oh jelas. Jadi kalau swasembada pangan untuk siapa? Ya, swasembada pangan, swasembada energi untuk energi siapa? Apakah kemudian sudah apalagi ini jangan lupa ya, ini proyek yang kita dilabeli oleh PSN, proyek strategis nasional. Nah, kita dalam masyarakat sipil melihat proyek strategis nasional ini hanya ingin pokoknya jalur cepat. Semua proyek pembangunan yang melalui jalur cepat semua diterabas, tidak safeguard yang disampaikan oleh Pak Khairon tadi sebenarnya di lapangan nggak ada ya. Kita lihat di lapangan tidak dilakukan. FPIC misalnya, konsen tanpa tekanan oleh masyarakat yang memiliki lahan itu tidak dilakukan secara bermakna. Nah, bahkan juga kehadiran aparat atau militer di situ. Masyarakat ketakutan. Nah, apakah model-model pembangunan ini dengan menggunakan dalih swasembada pangan, energi, itu yang harus akan dikejar oleh pemerintah. Meskipun ada jaminan juga dari pemerintah untuk komitmen ke arah sana, Anda membaca itu juga? Jaminan apa? Untuk komitmen menjaga lingkungan, terutama nanti arah-arahnya itu. Kita sudah melihat itu di lapangan gitu ya. Jaminan itu tidak ada di proyek PSN ini. PSN itu murni produk yang sangat tidak demokratis. Bahkan DPR pun sebenarnya di regulasi tentang PSN di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus kewenangan DPR. Kewenangan untuk dimintai persetujuan untuk pelepasan kawasan hutan. Itu DPR udah nggak berwenang lagi untuk jadi pemerintah melalui Menteri Kehutanan itu bisa melepas kawasan hutan untuk menjadi kawasan non hutan. Nah, itu yang akan digunakan untuk kelapa sawit. Nah, sehingga kalau kemudian niat itu dijalankan Pak Khairon, posisi DPR sendiri memastikan bahwa kalau niat ini mau dijalankan tidak merusak lingkungan, ada sustainability yang benar-benar dijalankan, akan bagaimana sikap DPR kemudian? Kita akan bahas sebentar lagi, tetap di Kompas TV. Kalau kemudian niat Pak Prabowo ini dijalankan, maka konsekuensinya akan ada pembukaan lahan. Ada kekhawatiran bahwa ini akan berdampak pada lingkungan. Sehingga posisi DPR, Pak, untuk memastikan kalau itu dijalankan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang ujung-ujungnya malah memicu bencana, seperti kekhawatiran beberapa orang, gimana posisinya DPR? Ya, kan ada 3 konsepsi dalam meningkatkan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan ya baik untuk pangan maupun energi. Pertama tentu harus melakukan intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas terhadap lahan-lahan yang ada. Jadi boleh jadi menanam sawit pun dengan lahan-lahan yang sudah terbuka. Tinggal bagaimana meningkatkan produktivitas dan kemudian diintegrasikan dengan maksud dan tujuan pembangunan kelapa sawit di sana. Misalkan ya untuk membangun bioetanol diintegrasikan nanti dengan singkong, dengan sawit, dan tentu inilah yang kemudian sekaligus paket dengan pembangunan pabrik. Yang kedua, ya tentu bisa dengan diversifikasi. Tidak semuanya tentu ke depan dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, bisa saja nanti tidak harus berbasiskan dan tidak harus membuka lahan yang terlalu luas, tetapi tetap berada di zona areal penggunaan lainnya, dengan tetap mempergunakan konsepsi pembangunan berkelanjutan, ada zona inti, ada zona penyangga,
Dan kemudian selebihnya bisa dikembangkan nanti untuk pemenuhan kebutuhan energi, misalkan dengan kembali kepada kemampuan alam untuk bisa menghasilkan energi, misalkan dengan energi surya, energi arus laut, energi angin. Ini kan masih banyak yang bisa dikembangkan. Bahkan kalau menemukan terhadap lokasi-lokasi yang itu bisa dibangun untuk pembangunan PLTA, ya tentu nanti bisa dengan integrasi dengan PLTA. Namun sementara tentu untuk mengisi kekurangan, karena kita kan sekarang butuhnya terlalu banyak, ya 1,4 juta barrel per hari, kita hanya bisa memenuhi dengan 600 barrel dari crude oil. Oleh karenanya kan harus ada konversi dari sumber daya lain yang tentu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, bisa dengan ekstensifikasi, perluasan areal yang tentu nanti asas-asas terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dan saya setuju dengan para aktivis di lingkungan hidup, tentu nanti didudukan bersama. Kalau misalkan ada pembangunan yang ini memang dibutuhkan oleh hajat hidup rakyat, masyarakat membutuhkan, negara membutuhkan, ayo duduk bareng seperti apa konsepsinya. Dan kami di DPR tentu bisa melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, dan fungsi-fungsi lainnya, seraya juga kami bisa menjembatani terhadap para aktivis lingkungan untuk duduk bareng dalam rangka merencanakan terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan yang bisa juga kita menjaga terhadap kelestarian alam lingkungan sekitarnya. Sederhananya Pak, kalau kemudian semangatnya demi mencapai swasembada energi itu tidak hanya dengan idenya atau keinginannya Pak Prabowo menanam sawit, singkong, dan tebu itu, tapi masih ada alternatif lain menurut Anda? Masih ada, karena secara temporer memang yang dibutuhkan yang sekarang bisa secara cepat memenuhi terhadap kekurangan akibat terlalu besarnya kita impor terhadap kebutuhan bahan bakar, ya tentu sawit. Nanti bisa saja untuk wilayah-wilayah lain yang tentu ini bisa kita reklamasi, ya kita reklamasi. Dan bisa dikonversi kepada energi baru terbarukan lainnya. Artinya masih banyak cara ke depan, yang penting duduk bareng, tidak saling mengkritik. Tapi kalau ada ide, mari kita wujudkan, toh ini juga adalah untuk hajat hidup masyarakat, dan tentu bagi wilayah di sekitarnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Oke, dalam konteks Papua di mata Greenpeace, Mas Refki, mana yang rasanya betul jadi solusi kalau kemudian goalnya pemerintah demi mencapai swasembada energi itu tadi? Idenya Pak Prabowo ini jadi solusi atau tidak? Tentu tidak, karena menurut kami swasembada energi atau ketersediaan energi harus dimulai dari bottom up, harus ditanya dulu, harus di partisipasi publik itu harus diberikan seluas-luasnya, bagaimana mereka juga penting ya diberikan ruang-ruang untuk memberikan masukan. Nah, ini yang tidak kita dapatkan selama proses ini berjalan begitu ya. Dan ini sebenarnya tidak tunggal. Apa yang dilakukan pemerintah ini kan ada serangkaian kebijakan lain di luar bioetanol dan biodiesel misalnya. Nah, tadi Pak Khairun tadi menyampaikan sumber-sumber energi lain. Nah, kita melihat Indonesia masih tergantung dengan batu bara juga, kemudian dari kebun energi ya, dari kayu pelet. Ini juga digunakan sebagai dasar untuk pemenuhan energi. Nah, ini kemudian kita melihat ini sebagai solusi-solusi palsu saja. Jadi pemerintah tidak benar-benar mempunyai peta jalan yang clear gitu ya, berpihak pada energi yang benar-benar adil, benar-benar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, masalah bencana, masalah dengan masyarakat adat, keanekaragaman hayati yang akan hilang. Jadi Pak Prabowo menyampaikan sawit itu adalah pohon, kan itu jauh dari yang benar gitu ya, prinsip-prinsip pohon iya, tapi belum tentu itu hutan. Sehingga Anda mau bilang bahwa perjalanannya selama ini ya bisnis as usual. Kita tidak melihat trajektori pemerintah clear mempunyai pandangan bahwa kebijakan energi itu berpihak kepada keberlanjutan, berpihak kepada masyarakat adat, berpihak kepada keanekaragaman hayati dengan beberapa pernyataan-pernyataan dari Pak Presiden Prabowo. Singkatnya, kalau kemudian membaca kondisi Papua sekarang, memungkinkan tidak kalau upaya untuk swasembada energi, menambah bioenergi itu dilakukan di sana tanpa membuka lahan, tanpa tidak mungkin, karena sekarang saja sudah ada 486.000 hektar yang sudah beralih status menjadi tadi yang disampaikan Pak Khairul, area penggunaan lain. Di mana itu? Di Papua Selatan. Itu tinggal dibuka saja itu wilayah 486.000 ini SK Kementerian Kehutanan tahun 2025 September, SK nomor 591. Pelepasan kawasan hutan, di mana DPR tidak punya kewenangan lagi untuk
memberikan persetujuan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pengawasannya di mana? Sudah nggak ada nih. Soal pelepasan kawasan hutan, 486.000 hektar. Pak Khairon sudah tahu data itu, Pak Khairon, Papua Selatan? Ya, saya kira kan ini sudah menjadi perdiskusian sesungguhnya, dan tentu tidak menghilangkan terhadap proses pengawasan ya. Pengawasan tetap ada. Memang pada waktu pelepasan itu menjadi kewenangan dan domainnya pemerintah karena Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi saya kira tidak terlepas dari pengawasan. Artinya masih banyak pagar-pagar yang tentu ini bisa kita jalankan. Bahkan DPR juga membuka ruang kok untuk teman-teman dari aktivis lingkungan mendiskusikan dan kemudian apa sesungguhnya yang terbaik untuk bisa tetap menjaga lingkungan, tetapi terhadap kebutuhan yang hakiki, yang mendasar terhadap kebutuhan masyarakat banyak, ini juga kita bisa penuhi. Gitu. Oke. Kalau kemudian dari Greenpeace, Mas Refki, kekhawatirannya adalah masalah risiko bencana, kerusakan lingkungan itu, step by step apa yang teman-teman sudah baca kalau kemudian ini tetap dijalankan? Soal risiko bencana itu. Ya tentunya kami pada posisi menolak itu dilakukan ya. Jadi kami sampai saat ini masih berharap itu tidak dilakukan karena sebenarnya kita sudah melampaui kebutuhan dari sisi perluasan lahan ya karena hutan kita di Indonesia tinggal 82 juta hektar. Sumatera sudah kita lihat contohnya sekarang karena di situ semua sawit berada. Berarti potensi bencananya longsor? Nah ini sedikit berbeda. Memang di Papua Selatan itu daerah dataran ya, dataran yang lahan basah. Banjir itu sudah terjadi walaupun proyek bioetanol ini belum dibuka. Apalagi ya ada 10 nih konsesi tebu. Konsesi tebu saja itu ada 10 yang akan beroperasi. Sudah terjadi deforestasi 13.000 hektar untuk 2 perusahaan. Kalau total 10 konsesi tebu ini ada 560.000 hektar. Kalau itu dibuka, tidak bisa dibayangkan banjir juga akan terus muncul. Jadi para petani di sana sudah tidak bisa menebak lagi kapan banjir terjadi. Sebelumnya, walaupun terjadi banjir, mereka masih bisa memprediksi banjir itu terjadi, maka mereka bisa mengatur jarak tanam padi mereka. Ini petani transmigran mengalami banjir hampir 90% dari total area tanam padinya di. Oke. Singkat untuk masing-masing. Oke, singkat untuk masing-masing. Ini kekhawatiran juga dari efek sosialnya, Pak. Sejauh mana kemudian DPR mengingatkan kepada pemerintah kalau itu dijalankan, jangan sampai ada efek sosial lagi selain efek lingkungan? Ya, ini kan tergantung kebijakan pemerintah, ya, tergantung kepada implementasinya di lapangan juga. Dan saya meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berbeda lah untuk bagaimana cara pendekatan dan menangani terhadap pembangunan yang tentu sebagiannya membutuhkan terhadap ketersediaan lahan. Ini akan berbeda lah pendekatannya. Dan kami meyakini juga bahwa perencanaan yang tentu dilakukan dengan rencana untuk bisa membangun bioenergi di Papua juga ini telah mempertimbangkan terhadap kondisi lingkungan. Dan tentu kita juga bisa jadi ya, kalau misalkan ada suatu kawasan kita gunakan untuk areal penggunaan lainnya, dan tentu dengan hitung-hitungan ini bisa dikonversi terhadap wilayah lainnya yang ini bisa direvitalisasi, tentu ini juga bisa dilakukan. Artinya prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan terhadap kelestarian lingkungan, tentu ini bisa dijalankan sejalan ataupun selaras dengan manfaat yang bisa diambil oleh pemerintah. Jadi menurut saya ya kekhawatiran boleh gitu ya, tetapi bagaimanapun ada kebutuhan hajat hidup masyarakat yang harus kita penuhi, dan kita setuju bahwa aspek-aspek lingkungan pun kita harus perhatikan di dalam mengeksploitasi sumber daya alam ini. Oke, terakhir Mas, menekan konflik sosial di tengah upaya itu tadi, apa yang harus diperhatikan pemerintah? Ya tentu prinsip FPIC itu yang pertama. Jadi ketika apapun ya namanya, pembangunan apapun namanya yang berdampak kepada masyarakat, masyarakat itu harus berada pada posisi paling awal untuk FPIC itu apa? Itu free prior informed consent. Jadi ketika ada suatu proyek atau rencana kerja pembangunan yang kemudian akan berdampak pada masyarakat di satu wilayah, mereka harus diberikan informasi yang terbuka atau sejujur-jujurnya tentang dampak yang akan mereka
Ya intinya sebetulnya melibatkan masyarakat lah, pelibatan masyarakat begitu. Yang dia hadapi, kemudian mereka juga berhak menolak kalau itu menurut mereka secara bebas itu tidak menurut mereka tidak akan berdampak pada diri mereka. Dia punya hak juga untuk di situ. Baik, Mas Refki, terima kasih sudah bergabung. Pak Khairon, terima kasih juga sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kami segera